Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang beranggotakan. Yang pertama ada Putri Ayu Maharani dengan NIM 21513089 dan saya sendiri ada Prasetyo Deni Hananto dengan NIM 21513092 dan yang ketiga ada Nafisa Rahma Yumna dengan NIM 21513104. Yang di sini kita akan mempresentasikan tentang industri manufaktur. Eh, Industri manufaktur adalah proses aktivitas pengubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, termasuk dalam proses manufaktur adalah merencanakan spesifikasi produk, desain produk, menentukan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis produk. Yang pertama itu ada jenis make to stock atau MTS. MTS merupakan tipe manufaktur yang menggunakan data penjualan sebelumnya sebagai acuan untuk perkiraan permintaan dari konsumen dan merencanakan proses manufaktur. Yang kedua ada jenis make to order atau MTO. MTO merupakan tipe manufaktur yang akan melakukan proses produksi ketika jumlah dan spesifikasi pesanan dari konsumen sudah diterima. Yang terakhir ada jenis make to assemble atau MTA. MTA yaitu merupakan perpaduan dari make to stock dan make to order, di mana proses manufaktur mulai dikerjakan sebagai sembari menunggu data pesanan dengan jumlah dan spesifikasi yang pasti dari pelanggan. Kemudian akan dilanjut oleh Saudari Putri. Adapun 5 proses manufaktur, yaitu pertama adalah proses molding, yaitu proses molding atau percetakan biasanya dilakukan ketika kegiatan produksi menggunakan bahan baku yang bersifat cair atau lentur, misalnya seperti plastik atau logam. Yang kedua adalah proses forming. Forming adalah proses pembentukan atau proses forming ini biasanya menggunakan metode kompresi atau tekanan. Sehingga material tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Yang ketiga adalah proses machining, yaitu pemesinan dalam proses manufaktur berupa pembuangan beberapa bagian dari produk. Yang keempat adalah proses joining, yaitu proses penggabungan dari beberapa bagian menjadi sebuah produk yang utuh. Satu produk memiliki berbagai bagian yang menjadi material penyusun. Yang terakhir yaitu proses sharing, yaitu adalah proses pemotongan menjadi bagian yang lebih kecil yang bertujuan untuk dapat diproses pada tahap proses selanjutnya. Kemudian ada 4 sistem dalam proses manufaktur, yaitu yang pertama adalah flexible manufacture system, yaitu adalah sistem dalam proses manufaktur yang proses produksi dilakukan dengan fleksibel. Yang kedua adalah custom manufacture system, yaitu adalah sistem manufaktur yang menerapkan sistem custom pada produk yang akan diproduksi. Yang ketiga adalah intermediate manufacture system, yaitu adalah sistem produksi yang diterapkan pada proses manufaktur yang waktu proses produksinya bersifat putus-putus. Yaitu yang terakhir adalah continuous manufacture system, yaitu adalah sistem produksi pada proses manufaktur yang bersifat kontinu atau berlanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh API. Baik, yang selanjutnya ada alat bantu untuk proses manufaktur. Alat bantu untuk proses manufaktur ini ada jig dan fixture. Nah, jig ini adalah alat khusus yang digunakan sebagai penyangga untuk memegang komponen yang akan melalui proses manufaktur melalui mesin. Nah, sedangkan fixture sendiri itu alat bantu produksi yang digunakan untuk membantu memegang, menempatkan, dan menyangga benda kerja dengan kuat dan proses pekerjaan permesinan dapat dilakukan.
Selanjutnya, perbedaan manufaktur proses dan manufaktur diskrit. Manufaktur proses sendiri, produk yang dibuat menggunakan formula untuk menghaluskan bahan baku atau bahan mentah produk. Nah, sedangkan manufaktur diskrit sendiri, produknya terdiri dari bagian-bagian yang mudah diambil, dihitung, dan sebagainya. Kemudian manufaktur proses, produknya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang menyusunnya. Sedangkan manufaktur diskrit itu bagian-bagian dapat dipisahkan dan dapat didaur ulang pada akhir siklus masa produk. Kemudian manufaktur proses menggunakan resep atau formula, sedangkan manufaktur diskrit itu menggunakan bills of material atau BOM. Kemudian manufaktur proses itu proses produksi dengan sistem batch, sedangkan manufaktur diskrit itu perakitan produk dengan cara linier. Dan yang terakhir itu manufaktur proses, contohnya produk makanan kaleng, minuman kemasan, dan sebagainya. Sedangkan manufaktur diskrit itu contohnya seperti kendaraan mobil, komputer, dan sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.